Siap. Oke. ARRC 2025 bakal balapan nih. Akhirnya dimulai lagi. Nah, sebelumnya kan kita ngobrolin soal Yamaha R3 yang sebagai anomali lah gitu ya. Agak lain nih, teman-teman agak lain. Agak lain. Nah, di akhir video kan kita ngomong gimana kalau kita ngobrolin kelas yang gede-gedenya nih. Ya. 600 dan 1000. Karena ini kelas yang jujur ya Dap ya buat gue pribadi. Dulu gue nggak terlalu ngikutin karena pembalap Indonesia kurang mantep. Iya, jarang banget dulu nggak mulai dari situ. Ya, di Mas Eki lumayan lah meskipun aduh disentuh doang. Zaman Fadli kecelakaan kan belum nonton berarti. Wah, itu nonton tapi kan sedih kalau itu mah. Gua aduh, depan mata gue itu kecelakaan. Iya. Itu sedih banget itu sih. Tapi oke lah itulah ya. Nah, kita ngomongin yang sekarang deh gitu kan. SS600 dan ASB 1000. Kalau ngeliat berita-beritanya Dap yang paling mengagetkan apa kalau buat lu? Ya kemarin si Azlan sama pakai BMW balik. Bikin dia balik beneran mau motor juara dunia. Ya. Satu energi timnya. Iya. Rekan setimnya juga ngaco juga nih. Iya, balap Thailand. Apiwat Wong Tananon yang juara SS600 gitu sama Yamaha tahun sebelumnya. Ini salah satu tim yang dijagokan sih ya. Iya. Terutama mungkin Apiwatnya ya. Azlan oke lah, dia juara pertama SB 1000 tapi ya tahun berapa bro gitu. Udah makin tua juga. Iya, janggut udah makin panjang, udah makin putih tuh. Kembarnya Bang Eka. Bang Eka. Channel sebelah cari. Ya, di channel Mandalika Racing Series itu. Iya, ada Bang Eka. Kembarannya itu. Mantan bos lu. Nah, setelah A1 Energy tim yang dijagokan banget ya. Udah pastilah timnya Pangeran lah, bro. JDT Johor ini. Johor. JDT itu apa ya, Bu? JDT itu Johor pokoknya. Ya, JDT ini tim yang gila sih. Dulu pembalap cuma satu. Iya. Tapi Sari. Tapi ex balap MotoGP. Balap ex MotoGP, Moto2 juga, kenceng juga gitu pembalapnya. Dia masih nunjukin lah kalau misalnya gue setelah keluar dari MotoGP balik ke malah main di Eropa, sekarang di Asia gue nggak harus habis, nggak harus mati lah. Karena kasihan juga sih sebenarnya Hafiz Sarin. Balapan di World Superbike susah. Gitu. Apalagi sama tim Petronas Racing dengan motor pabrikan gitu. Sebenarnya pabrikan gitu. Kalau kata Azlan ya, jadi kita ini dulu mungkin ya, kita ngobrolin lah soal topik ini. Kan menggantikan Hafiz Sarin itu pembalap Malaysia lagi kan? Iya, Zakwan Zaidi. Zakwan Zaidi nih. Zakwan Zaidi itu sempat kontroversial nih. Sebenarnya sih cuma ada lah beberapa akun media sosial tuh ngupload kan. Catatannya Zakwan ini tuh pelan banget gitu dibandingkan pembalap World Superbike yang jago banget lah gitu kan, udah pengalaman, udah sekelas Toprak itu. Zakwan tuh terakhir banget. Nah, ramai kan pada terutama orang-orang luar Asia lah gitu kan, misalkan orang-orang Eropa bilang ini apaan, ini mah cuma karena dia sponsornya Malaysia, harus ada pembalap Malaysia aja nih, ini mah cuma buat branding aja gitu kan. Muncullah orang-orang Malaysia komen gitu kan, jangan lupa Zakwan itu udah pengalamannya panjang balapan Superbike, balapan Suzuka e-Power juga gitu, secara endurance mah bagus. Azlan nongol lah dengan komentarnya nih. Kalau kita ngeliat komentarnya pedes nih. Azlan bilang gini, ya dia gimana mau kompetitif, motornya jelek gitu kan. Padahal kan Mie itu kan, sebenarnya kan tim Moriwaki kan, karena ownernya kan Midori Moriwaki kan, yang emang generasinya Moriwaki lah gitu. Secara motor pasti bisa mirip-mirip lah dengan tim pabrikan, tapi yang nggak akan mirip-mirip banget juga gitu kan. Dan dia balik lagi ya, Zakwan masih adaptasi gitu kan, dengan ban baru gitu kan. Bisa dia lebih paham pakai Dunlop sama Bridgestone di Endurance, sekarang pakai Pirelli kan beda karakternya beda gitu kan. Zakwan sendiri tetap balapan ya di ASB 1000 dengan tim Honda Asian Dream Racing. Udah nggak ada kan Honda Asian Dream. Malaysia. Oh, Bunshu berarti dia. Ya. Nah, selain Zakwan, terus Hafiz Sarin, ASB 1000, siapa lagi? Pastinya Andi Gilang sih yang buat Isdihar udah. Ya. Paling dijagokan karena ya tahun lalu runner up gokil sih. Sekarang sendirian di Astana Racing Team. Tapi ya dengan support dengan support dia kan sekarang balik ke Astana Racing Team, support pabrikannya juga kuat gitu. Mungkin dengan dia berada di tim yang dia merasa seperti rumah, seperti coming home, mungkin akan lebih nyaman gitu. Mestinya. Kalau kemarin kan dia merasa nyaman karena dia sama Zakwan gitu. Mungkin dia pede. Karena Zakwan juga lumayan ngemong orangnya. Om Zek apa? Pakcik. Nah, kalau kita ngeliat squad pembalap di tim ASB 1000, ini emang sebenarnya sih ya karena kelasnya paling mahal mungkin motornya. Tim-tim yang turunnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Bahkan sekelas Astra Honda Racing Team, Idemitsu Malaysia Bonshu itu juga ya nggak terlalu banyak gitu kan pembalapnya. Zakwan, Azuri Hakim yang jadi rekan setimnya Zakwan, yang naik kelas berarti ya, dia dari 600.
Keito Abe penggantinya Yuki Kuni. Yuki Kuni yang ditinggalin ke Moto2. Ya, karena Yuki Kuni kan juara kan di tahun lalu, dia naik, penggantinya Keito Abe. Masih adaptasi mungkin ya. Betul. Di Chang ini. Chip Nakarin Thailand, ini juga bubarannya Honda Asia Dream ya. Dream Racing itu bubaran. Tapi Chip Nakarin sendirian doang nih kayaknya dia. Lalu ada Lahlan Apis Savita Racing Asia. Terus ya Theo Yuji, ini rekan setimnya juga. Enggak, dia pembalap orang Malaysia. Ini juga dari Savita Tim Asia juga yang pakai BMW M1000RR. Berarti sama kayak Azlan Shah dan Apiwat nih. Terus ada pembalap Australia nih, Cameron Dunker, Motogo Yamaha Racing Team yang satu-satunya Yamaha nih saat ini di tes ini. Jadi kayaknya di kelas 1000 ini nggak sekompetitif 600 sih kalau kata gua sih. Karena kombinasi pembalap senior dan pembalap mudanya terlalu jomplang gitu kan. Jadi kita tunggu aja semoga Andi Gilang dengan Honda CBR 1000 RRR bisa kompetitif lagi. Bisa juara lah gue berharapnya ya. Mahal banget soal balapan SB1000. Iya. Sebenarnya sih motornya nggak se-edan World Superbike sih. Iya, dia kelas World Superstock kalau World Superbike lah. Kelas Superstock 1000 nah sama nih kelasnya. Tapi ya tetap aja gitu kan motornya bawaannya udah 200 dk gitu kan. Gitu. Nah, mungkin kita ngobrolin 600. Nah, 600 ini kayaknya lebih sengit nih. Pembalap Indonesianya banyak, pembalap Malaysia juga. Malaysia sih paling gacor sih kalau 600. Ya, kalau mereka ada kompetisinya juga kan. Balapan MSBK gitu. Iya, Malaysia Superbike. Superbike. Kita lihat ya. Peringkat pertama saat ini adalah Khairul Idampawi. Kip. Super Kip. Udah pengalaman nggak usah ditanya, internasional oke. Pembalap Asia Tenggara pertama yang memenangkan Grand Prix waktu di Moto3, terus turun 600 di sama Borsio Honda karena masih bertahan juga tuh. Ya, karena buat gua pribadi ya, Khairul Idampawi ini gila sih, dia ke balapan motornya itu passionate banget. Iya. Posisi kedua Helmi Asman, rekan setimnya Khairul Idampawi. Ini juga di 600-nya gak usah ditanya ya. Kenceng juga gitu ini kan. Yang paling seru ya kalau ngomong Helmi Asman ya waktu dia duel sama Andi Gilang. Kebetulan juara Asia cuma selisih satu poin doang makanya kan. Ya. Berkesan banget sih. Berkesan karena gelar pertama SS600 kan buat Indonesia. Lalu ada Anupap Sarmon. Nah, Yamaha tua banget nih malah udah ada mulu. Yamaha R6. Nah, terus pembalap Thailand juga tapi bukan rekan setimnya si Anupap ya. Yaitu Tanat Laong Plio. Susah sih nyebut nama-nama Thailand ya. Bunyi-bunyian. Iya. Bunyi-bunyian. Makanya pembalap Thailand itu mungkin biar lebih gampang. Dia suka ada nama panggilannya kayak tadi Chip Nakarin. Meskipun akhirnya gue sempet nanya nih, kenapa sih orang-orang Thailand ya, dia kayak punya nama panggilannya gitu. Kalau susah. Sebenarnya ada penjelasan yang ininya ada religiusnya. Jadi orang Thailand itu, dia tuh bilang gini, kita tuh punya nama panggilan biar ngegangguin dari apa ya kayak cures itu apa sih namanya kutukan gitu. Dari apa-apa kayak gitu kan. Kalau ya ini masih klinik lah ya gitu ya. Kliniknya katanya kalau namanya lengkap kayak gitu ketahuan orang bisa gampang kenain kalau orang kita kenain lah kayak gitu lah. Gua sih nggak percaya ya kita sebagai kayak Wong Tahun itu kan ada gelas stem kan. Ya. Iya, kalau misalnya yang siapa kalau di orang kalau nonton drama Thailand ya apa? Tim Chanok siapa tuh yang gila kan Byvern kan. Gua enggak Jirayut. Nama panggilan. Nah, selanjutnya Dap, pembalap Filipina nih. McKinley. McKinley namanya. McKinley Kailipas. Hong Leong Yamaha Racing Filipina. Yang lu inget apa Dap? Dia itu yang kalau tentang si Kailipas ini adalah dia lompat dari 150 cc ke 600. Nekat juga sih Bang, tapi emang mungkin Filipina butuh sosok pembalap motor yang jago lah, dia emang jago gitu. Tapi nggak banyak nih cadangan teman-temannya dia, makanya kan langsung naik 600 supaya bisa jualan isi R6-nya. Langsung dibawa ke Moto2 kan, CV Moto2 itu dia. Ya, susah sih sebenarnya emang kalau lu dari motor 150 cc, King atau di sana tuh namanya sniper ya masalahnya, sniper langsung seperti 600 sih. Tapi ya lumayan juga nih dia si McKinley Kailipas ini nih ke posisi ke-5. Lalu Kasma Yudin. Ini pembalap yang gila sih, warna-warni banget ya. Iya, dia kan salah satu pembalap Malaysia yang dibawa sama Haji Edi Saputra, sekarang di IMI. Itu latihan di Sentul itu. Ya, dulu balapan R25 ya kalau balapan R25 ke Jurnas. Si Kasma Daniel ini sebalap ARC juga kira tim sendiri sama Maju Putra, tim Holland segede banget loh motor itu. Sekarang balapan di 600 juara nasional juga di Malaysia. Ya. Terus Kasma Daniel juga yang gue inget yang tragedi Haruki Noguchi sih. Noguchi bener-bener. Ya,
balik lagi ya racing accident. Racing itu kejam lah gitu ya. Iya, Kasmadani juga mungkin tidak salah karena emang tuh battle lagi 3 orang itu ada Haruki Noguchi, ada Kasmadani sama Andi Gilang. Itu rapat banget emang lagi susulan. Ya mungkin dia lagi apes ngelindes script jatuh pas belakangnya ada Kasmadani tuh. Ya, kasihan tapi life must goes on. Semoga Kasmadani tetap kompetitif lah ya. Tidak mungkin tidak bikin dia ngedrop lah. Ya. Nah, akhirnya banyak pembalap Indonesia nih. Ya. Adenanta Putra, salah satu pembalap Indonesia yang muda yang progresifnya cepet banget di 600. Season kedua berarti ini dia? Season kedua ya bener. Season kedua ya. Si Kribo, apa rambutnya? Sama rambutnya keriting. Dulu tuh kurus, kecil ya. Rambutnya lurus. Sekarang paling tinggi. Kayaknya paling tinggi dia di Astra Racing Team. Lagi ke-7 posisinya, naik CB600 RR. Lalu Syarifuddin Azman ini juga, dia naik kelas, kalau nggak salah ya dari 250 ya? Naik kelas ya, dia kayaknya di tahun lalu di apa 2,5 nih. Atau kalau salah kita lupa karena pembalap Malaysia. Karena namanya mirip-mirip juga. Ada Helmi Azman, Sabun Azman. Ada Izzat Zaidi, ada Izzat Bahudin. Nah, Adenanta ini, kalau kata lu gimana di tahun 2025 ini? Nanta kayaknya kalau ngeliat dari time media yang di situ kayaknya emang ada peningkatan besar tuh. Cuma saat lawan-lawannya makin kenceng juga gitu. Kalau mungkin kan kalau kita lihat Malaysia kan punya balapan 600 kulturnya tuh lumayan bagus gitu. Sistemnya tuh bagus. Jadi bisa mengasah skill di situ. Nanta ini cuma latihan dia Mandalika Racing Series doang gitu. Ya. Lawannya teman-temannya sendiri lagi. Kalau pembalap Malaysia kan TWMR emang penyelenggaranya juga penyelenggara ARRC, Malaysian Superbike juga balapannya di Sepang juga emang sirkuit yang proper ya. Mandalika juga sebenarnya proper, cuma kan jauh banget. Jadi nggak sering latihan. Ya moga-moga balik lagi ya Adenanta bisa gacor di tahun keduanya ini. Oke, amin. Nah setelahnya Wahyu Nugroho ini gue bilang bagus banget. Bagus. Kemarin dia cukup masih tekanan ke AHRT di MRS ya. Akhirnya dia berani, anjir podium lu, dia ada Yamaha podium di Super Sport 600 ke Jurnas tuh jarang sih. Nah, mungkin itu salah satu dampaknya, mungkin dia lebih sering latihan 600. Sekarang di RRC mungkin lebih gacor juga. Ya. Pembalap muda yang Indonesia yang breakingnya bagus. Dia menjago Stupi juga kan. Abangnya Wawan Tembong. Wawan Tembong dia. Ya, bocah freestyle pasti ngeremnya berani gitu kan, Wahyu Nugroho. Gacor. Nah, Kit Sadat Tanacot. Thailand. Skip aja dah gitu. Kita fokus ke pembalap Indonesia aja dah ya. Herjun Adna Firdaus. Oh, si juara Asia tahun lalu. Juara Asia P2,5 naik 600 sekarang. Si nomor 46 nih, naik kelas. Harusnya bagus ya, karena kan skillnya kalau lu udah kelamaan 2,5 ya udah lah gitu. Itu harus naik kelas gitu. Coba masuk kemarin juga hasil kita berkaca pada hasil di Kejurnas MRS juga emang oke lah gitu. Terlihat juga nih Herjun bisa lebih kenceng dari Reza Nandika. Sebenarnya sih time-nya bedanya sih nggak terlalu beda jauh. Cuma gue sebagai fans Astra Honda Racing Team nih ya. Sebenarnya bukan fans Astra Honda Racing Team, fans semua pembalap Indonesia lah gitu ya. Gue pengennya sih emang pembalap Indonesia langsung segera kompetitif gitu di 600 karena buat gue pribadi ya kalau cuma menang 150, 250 keren. Tapi kalau bisa balapan di 600 kan chance untuk balapan dunianya lebih gede. Lu akan step up ke yang jenjang lebih tinggi itu akan lebih mudah gitu dilihatnya. Karena kan pasti bisa minimal ikut World Super Sport ya kan. Minimal diajak sama tim-tim untuk ikut endurance lah. Banget. Nah, setelah Herjun, Reza, Jakripat Poetisan ini pembalap yang udah lama juga ya. Kok nggak salah 600 ya? Fairozi. Ini orang bolak-balik mulu sebenarnya. 600, 2,5, 600 lagi sekarang. Ya. Fairozi ini gokil sih tahun ini, Dam. Balapan 600 di Asia. Dan balapan 300 di kaca dunia. Kaca dunia. Gokil gitu. Adaptasinya harus bagus sih, tapi harus keren. Fairozi Kuncir ini semoga bisa kompetitif karena emang sih kalau kita ngeliat ya, ini didominasi Honda di 1-2-nya kan. Ketiganya baru Yamaha. Tapi jangan lupa juga tahun lalu yang juara Yamaha, R6, Api Watung kanan kan. Jadi Yamaha juga punya chance, motornya bagus dan pembalapnya gue bilang sih udah lumayan lah pengalamannya ya. Lalu udah sering balapan di semua sirkuit Asia di RRC itu, harusnya cukup sih ya. Kan kalau kita lihat Fairozi ini kan pernah pole position di Suzuka 4 Hours gitu. Berarti kan sebenarnya dia makin lama tuh sejago gitu. Banget. Mestinya udah ready lah ya. Ready. Nah, kalau kata teman-teman gimana nih? Di kelas 1000 dan 600. Mungkin kita ngayal aja nih, Dap nih. Udah lama nih kita nggak ngayal di channel ini. Di 1000, di round pertama ini Thailand, yang menang siapa? Malaysia ya. Kayaknya sih Malaysia sih. Malaysia tetap ya. Kalau nggak Azlan, Hafiz Harin. Iya. Andi Gilang ketiga. Kalau gua pengennya Andi Gilang satu lah, pengennya ya. Mungkin lu juga pasti pengennya kan? Ada Azlan sama Hafiz, waktu pakai BMW tuh pakai Ducati bro itu. Iya.
Fair-fairan aja ini mah gitu. Fair-fairan sih. Tapi ya jangan lupa juga gitu, ASB 1000 Honda juga lumayan ya. Soalnya kan ini karena kan balapannya di Buram gitu ya, lumayan jagonya pembalap Malaysia gitu. Nah kalau gua sendiri Hafiz Syahrin. Karena tahun lalu kan dia pasti... Tahun lalu yang hampir menang di Mandalika, bro. Kita bahas apa? Itu nanti aja. Kita bahas apa kenapa dia nggak jadi menang? Ya TTA lah, ya TTA. Dan salah satu fun fact ya yang gue dikasih tahu Fars Ibrahim nih ya. Iya. Motornya yang dipakai sama si Hafiz Syahrin, Ducati Panigale V4R-nya ini yang setupnya itu Barni Racing Team. Timnya superbike-nya yang pembalapnya Daniel Petrucci itu. Jadi secara setup motornya world class lah. Iya, udah beda banget itu. Ya, cuman ya tahun lalu kan pasti Hafiz Syahrin nih masih belajar dan soalnya kan kalau lihat Ducati itu kan sebenarnya kan turun di ASB 1000 itu udah pernah kan sama Filipina. Tapi kan karena dia mungkin tim satelit biasa ya, jadinya tim privater jadi nggak begitu kompetitif gitu. Ya. Ini juga tim privater juga sebenarnya. Iya sih, tapi kan Sultan ya. Ya, uangnya agak lain ya, banyak banget nih. Nah, dengan support dana yang besar, support pembalapnya juga jago, motornya bagus, ya kenapa tidak gitu. Ya. Nah, terus di 1000 mungkin Indonesia chance-nya gede karena Andi Gilang tahun lalu oke. Semoga bisa juara sih Andi Gilang ya. Karena kan Andi Gilang ini udah bikin sejarah baru, dia juara pembalap Indonesia pertama yang juara Asia Supersport 600. Juara SB 1000 sekalian lah. Ya, gokil. Gelar biar jadi negara pertama yang punya semua gelar di RRC gitu. Nah, kalau 600-nya nih Dap, nah Indonesia bisa sih, meskipun bisa banget sih. Bisa sih. Terutama kalau gua mungkin Adinanta ya. Iya, Adinanta yang paling gacor sejauh ini karena tahun lalu dia selalu rajin fight di top 3, top 5 gitu. Mungkin tahun ini dengan adaptasinya makin jauh, jam terbang 600-nya makin banyak. Ayolah Nanta lah. Kita kasih semangat, kita kasih doa lah ya. Nanta lah, tolonglah. Bisa yuk. Dan pembalap-pembalap terutama pembalap kayak Wahyu Nugroho juga semoga bisa fight lah ya. Betul. Yamaha-nya nih pengen juga pabrikan dua-duanya nih kalau Indonesia dua-duanya. Biar kompetitif, biar seru dan sebagai nasionalisme Indonesianya, Indo Pride-nya nih. Siapapun mau Wahyu mau Reja, mau Herjun, mau Veros yang naik, itu Indonesia Raya berkumandang. Siap. Nah, jangan lupa tonton dan kita selanjutnya ngobrolin ARC juga ya. Boleh. Karena meskipun gue pribadi ngeliatnya Dap ya kalau dari stats yang nontonnya nggak terlalu banyak kalau MotoGP, tapi nggak ada channel-channel yang jarang yang ngulas gitu kan. Betul. Apalagi kan banyak pembalap Indonesia lahir dari RRC gitu ya. Kita nggak bisa bohong, Mario, Veda gitu. Sekarang lagi ingat oke-okenya ya lahir dari RRC gitu. Tunggu video-video ARC dan video tentang balap motor lainnya. Sampai jumpa. Dadah.